Perlu kami sampaikan informasi yang pertama, hasil infak melalui kotak infak Jumat yang lalu sebesar Rp597.000. Dan kami juga masih membuka kotak infak untuk peduli Palestina, dan insya Allah sampai akhir bulan Desember kami buka untuk peduli Palestina. Oleh karena itu kepada jamaah kami sangat berharap untuk memberikan infak terbaik. Silakan mengisi kotak-kotak yang ada di luar atau di teras masjid atau di samping masjid. Ada 3 kotak ya. 1 kotak infak masjid, yang kedua kotak infak beras, dan yang ketiga kotak peduli Palestina. Silakan bapak-bapak bisa memilih atau mengisi 3-tiganya. Khatib dan imam pada hari ini adalah beliau Ustaz Sunhadi LC dan muadzin Ustaz Ifanuddin. Kepada jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara mohon untuk di silent, dan kepada anak-anak yang berada di bawah mohon di atas mohon untuk bisa tertib, bisa mengikuti sholat, mengikuti khutbah dan sholat Jumat dengan baik. Dan insya Allah nanti setelah sholat Jumat akan dilaksanakan atau pelaksanaan ikrar wakaf di Masjid Al-Amin. Alhamdulillah kami insya Allah nanti akan menerima wakaf tanah di sebelah selatan lurus dengan masjid ini seluas 339 meter persegi. Insya Allah nanti akan dimanfaatkan sebagai fasilitas masjid, dan kami juga sangat berharap dukungan dari jamaah sekalian agar nanti tanah wakaf yang akan kami terima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran Masjid Alam ini dan untuk kesejahteraan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakaha 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha wa la yazigu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala jalla wa 'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, Allah ridai dan Allah berkati, dan semoga senantiasa Allah ampuni dan Allah maafkan semua kekhilafan dosa-dosa kita yang sudah terlampau banyak kita berbuat dosa dan kesalahan sepanjang hidup ini.
Mari kita bersama-sama di hari yang mulia, hari yang bercucuran turun beribu-ribu bahkan bermiliar-miliar malaikat berkah turun dari langit. Allah turunkan di hari ini untuk dibagikan kepada siapapun kaum mukminin dan kaum muslimin yang menyongsong hari Jumat sejak tadi malam dengan sunnah-sunnah Rasul, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak salawat Nabi, memperbanyak bertaubat, istighfar, salat malam, dan sedekah, wakaf, dan seterusnya. Mereka akan mendapatkan pembagian berkah-berkah yang begitu banyak yang Allah turunkan di hari yang mulia ini. Mari kita bersama-sama terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, rasa takut kita kepada Sang Maha Pencipta yang akan menghisab kita kelak di hari kiamat nanti. Sudah terlalu banyak kita melakukan penentangan perlawanan kepada Allah dalam hidup ini. Masih banyak perintah-perintahnya yang kita tentang, yang tidak kita jalankan. Tapi justru masih banyak larangan-larangannya yang masih kita terjang. Padahal kita tahu konsekuensi dari itu semuanya, kita akan berhadapan dengan hisab Allah yang sangat dahsyat. Oleh karenanya di hari yang penuh ampunan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas takwa kita, syukur kita, dan taubat kita kepada Allah, agar kelak Allah berkenan untuk mengampuni dan memaafkan dosa kita. Salawat dan salam mari terus untuk senantiasa kita baca dengan penuh kecintaan dan ketulusan. Kita berharap agar Allah terus menurunkan dan merahmati baginda Rasulullah dengan salawat dan salamnya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap dengan bacaan salawat itu menjadikan Allah ridha kepada kita. Kemudian Allah izinkan kepada Nabi kita Muhammad untuk memberikan syafaat utamanya kelak pada saat kita dihisab yaumul hisab nanti. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Di penghujung bulan Desember akan ada perayaan-perayaan agama lain. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Maka kita perlu ilmu. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan, amalan tanpa didasari ilmu. Karena semua perbuatan kita dan ucapan kita, tindak tanduk kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Agar kita tidak keliru, tidak salah di dalam bertindak, maka perlu adanya pembekalan. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Lalu Al-Quran dipertegas, diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Itu semua sebagai pedoman, petunjuk, penuntun bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, agar tingkah laku kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, tutur kata kita, sikap kita itu terarah, terukur sesuai dengan petunjuk yang sudah Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. Oleh karenanya izinkan khatib untuk menyampaikan beberapa pedoman dan tuntunan agar kita nanti tidak salah. Bagaimana sikap seorang muslim tatkala menghadapi perayaan-perayaan agama lain, terutama Natal maupun tahun baru nanti. Meskipun ini setiap tahun disampaikan, namun tidak ada salahnya untuk saling mengingatkan. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu adalah salah satu karakter seorang yang mukmin, karakter orang yang mendambakan kemenangan keberhubungan. Sehingga janganlah bosan-bosan untuk menerima nasihat, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Belakangan ini memang terjadi perdebatan di kalangan para kaum muslimin, terutama ulama-ulama kontemporer, terkait dengan apa hukum seorang muslim mengucapkan selamat Natal dan ikut hadir dalam perayaannya. Sebetulnya hal ini sudah final sejak turunnya surah Al-Kafirun, sejak turunnya surah Maryam, sejak turunnya surah-surah yang lain, surah Al-Maidah. Allah sudah memberikan jawaban secara tegas bahwa Allah tidak pernah mengizinkan adanya perayaan Natal.
Bahkan di dalam kitab Bible sekalipun Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan pengikutnya untuk mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi Isa atau Natal. Sampai Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit. Munculnya perayaan Natal itu adalah setelah abad keempat Masehi. Jauh setelah Nabi Isa meninggal atau Nabi Isa diangkat ke langit. Mungkin sekitar 300-400 tahun Nabi Isa sudah diangkat ke langit, baru muncullah di saat Imperium Romawi yang menguasai dunia saat itu, abad keempat Masehi, di mana raja-raja Romawi mereka ikut terpengaruh merayakan hari kelahiran Nabi Isa yang sebelumnya itu sudah menjadi tradisi orang-orang paganis yang menyembah berhala dan matahari. Di mana setiap tanggal 25 Desember di abad 1 Masehi sampai abad 4 Masehi, para penyembah berhala dan penyembah matahari mereka keluar rumah untuk merayakan hari Sunday. Sun artinya matahari, day artinya hari. Hari kelahiran dewa matahari. Dengan disebut Sunday. Kalau kita terjemahkan hari Minggu, hari Ahad. Itu awalnya. Adanya perayaan hari kelahiran tokoh. Itu awalnya dilakukan oleh para penyembah berhala dan penyembah dewa matahari. Lalu kemudian diadopsi, diikuti oleh Raja Romawi yang beragama Katolik sampai sekarang ini. Di zaman Nabi Isa tidak ada perayaan Natal, hari Milad Nabi, Maulid Nabi Isa tidak ada. Yang mulai ada 400 tahun setelah Nabi Isa tidak ada. Itulah asal usulnya. Dan perlu kita ketahui bahwa Natal itu sendiri sebagai orang Kristen meyakini sebagai hari lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan hari diangkatnya Nabi Isa sebagai Tuhan atau Yesus Kristus. Ini yang menjadi bermasalah. Tatkala ada seorang manusia meyakini ada Tuhan selain Allah, dan tatkala seorang manusia meyakini Allah punya anak, ini akan berurusan besar dengan Allah, berhadapan dengan Allah. Allah tidak terima dituduh punya anak. Di dalam surat Maryam ayat 88 atau 89 sampai ayat 90-an Allah mengatakan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Dulu, hai Muhammad, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang kafir, mereka menuduh, mengatakan Allah Zat yang Maha Rahman memiliki seorang anak. Kata Yahudi, Allah punya anak bernama Uzair. Kata Nasrani, anak Allah bernama Isa. Ini diabadikan oleh surat Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Zaman dulu Allah masih tahu kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang penyembah berhala menuduh bahwa Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an iddan. Ayat berikutnya, sungguh keterlaluan. Hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalian telah melakukan tuduhan yang keji kepada Allah. Engkau tuduh Allah seperti makhluk punya anak, diperanakkan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ayat berikutnya, hampir-hampir langit-langit ini demo pecah, hampir pecah kata Allah. Tidak terima Tuhannya dilecehkan, dihina, dituduh punya anak. Wa tanshaqqul ardu, demikian juga bumi hampir membelah-belahkan dirinya, ingin menelan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melakukan perayaan Natal itu. Wa takhirul jibalu hadda, demikian juga gunung-gunung pun tidak terima Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dilecehkan dengan tuduhan punya anak. Anda'u lirrahmani walada. Kenapa langit, bumi, gunung tidak terima anda'u lirrahmani walada? Disebabkan karena mereka telah mengatakan Tuhan punya anak, Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan. Maka ini yang menyebabkan hampir-hampir pecahkan Allah. Tapi Allah tahan. Seandainya Allah tidak menahannya, maka langit ini sudah meruntuhkan dirinya agar bisa menimpa semua orang-orang yang telah melakukan
menenggelamkan dan menelan orang-orang yang melakukan tuduhan keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berharap masih ada kaum mukminin, kaum muslimin yang akan mengagungkan Allah di muka bumi ini. Seandainya Allah tidak menahannya, kata Allah, sudah habis dunia ini. Jadi ini bukan perkara yang ringan, kata Allah. Laqad ji'tum syai'an idza. Ucapan Natal, tuduhan Allah punya anak, itu saja sudah membuat Allah marah. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa haramnya mengucapkan Natal itu hakikatnya kita sedang ikut menuduh Tuhan punya anak, ikut menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak turun ayat ini, Nabi Muhammad dan para sahabat sepakat hukum mengucapkan Natal itu sudah diharamkan oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan di saat belum jadi khalifah, seluruh kaum muslimin diingatkan setiap menjelang bulan Desember. Kata beliau, dia katakan, la tadkhulu 'ala al-musyrikeen fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna as-sukhtata tanzilu 'alaihim. Hai kaum muslimin, nanti kalau sudah masuk tanggal 25 Desember, jangan sampai kalian berdekat-dekatan dengan orang-orang Nasrani atau orang kafir yang sedang merayakan hari Natal mereka. Kalian harus menjauhi. Kenapa? Karena tempat-tempat ibadah mereka, gereja-gereja itu sedang diturunkan kemurkaan Allah. Laknat Allah sedang turun di situ. Kalau kamu ikut hadir di situ, kalian pun akan ikut bagian mendapatkan murka dan laknat Allah Jalla wa'ala. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Sampai kapan ijma', yang Quran mengatakan haram, hadis juga mengatakan haram, para sahabat mengatakan haram, sampai 4 mazhab itu juga mengatakan haram. Generasi setelahnya pun mengatakan haram. Baru muncul dekade ini aja. Belakangan ini ada tokoh-tokoh Syiah dan Sufi dan liberal dari Mesir, ya, yang mereka dengan dalih, ya, dengan dalih toleransi, ya, kerukunan bersama, mereka berani mengubah hukum yang sudah qat'i, hukumnya sudah ijma' ulama. Bahkan ini ijma' Quran mengatakan haram, hadis mengatakan haram, para sahabat mengatakan haram, 4 mazhab semua mengatakan haram. Hanya karena demi kerukunan, demi toleransi, muncullah adanya pertentangan, ikhtilaf, bukan ikhtilaf lagi. Karena ikhtilaf itu perkara yang sifatnya furu'iyah, yang ijtihadiyah. Karena ini Quran sudah mengatakan haram, sudah nggak bisa diganggu. Alasan yang membolehkan apa? Alasannya pakai logika, demi berbuat baik kepada orang kafir. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalil mereka adalah sesungguhnya Allah tidak melarang kalian wahai umat Islam berbuat baik kepada orang kafir selama orang kafir tidak memusuhimu secara terang-terangan dalam agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, maka tidak mengapa kita berbuat baik kepada orang kafir. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Lah, mengucapkan selamat Natal, ikut hadir dalam perayaan Natal, itu bagian dari berbuat baik kepada orang kafir. Berarti kata ayat ini boleh-boleh saja. Itu dalil mereka. Dalilnya orang tokoh-tokoh yang dari Mesir tadi. Ya. Kemudian, apakah ayat ini tidak dipahami oleh Kanjeng Nabi? Pertanyaannya begitu. Ini ayat turun kepada siapa? Apakah baru turun kemarin? Nabi Muhammad tidak mendapatkan ayat ini? Apakah para sahabat tidak paham ayat ini? Apakah 4 mazhab tidak paham ayat ini? Apakah para ulama-ulama setelahnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, At-Tirmidzi, Imam Asy'uti, Imam Nawawi tidak paham ayat ini? Sehingga mereka tetap mengikuti petunjuk Allah bahwa haram mengucapkan Natal, terus tiba-tiba demi dalil untuk berbuat baik sama orang kafir tidak dilarang, maka berarti itu boleh pakai ayat ini. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Silahkan dinilai sendiri. Kira-kira yang benar yang mana? Yang mengikuti Quran, hadis, sahabat, tabi'in, tabi'in, 4 mazhab dan generasi ulama setelahnya, atau yang ulama kontemporer yang cenderung membolehkan alasannya demi berbuat baik itu tidak dilarang kepada orang kafir.
Betul, ayat ini tidak salah. Berbuat baik terhadap kafir itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah dan sahabatnya kepada orang-orang kafir Yahudi di zaman itu. Tapi kalau termasuk wilayah akidah, wilayah agama, turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, asbabul nuzul dari surah Al-Kafirun ini saat itu orang kafir memerangi Rasulullah dan para sahabatnya habis-habisan, tapi gagal terus. Nabi Muhammad didatangkan wanita-wanita cantik, ditawari wanita cantik. Ya Muhammad, jika engkau ingin wanita paling cantik, akan kami datangkan. Jika engkau ingin kekayaan, semua kekayaan kami akan kami kumpulkan untukmu, dengan syarat kamu berhenti jangan mendapatkan Islam. Ingin kekuasaan, kamu aku angkat jadi raja untuk seluruh dunia. Syaratnya tinggalkan dakwah Islam. Turunlah surah Al-Kafirun ini. Dan Nabi Muhammad menjawab juga dengan seandainya lau annakum atau lau annahum wada'u asy-syamsa 'ala yamini, seandainya kalian bisa mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, selamanya saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Sidang jamaah salat Jumat rahimahullah. Turun qul ya ayyuhal kafirun. Saat itu orang kafir merasa sudah galau dengan tawaran ini tidak mempan. Diperangi, Nabi Muhammad selalu menang. Orang kafir selalu mengalami kekalahan. Akhirnya mengutus 4 orang terdekat orang kafir. Di antaranya Umayyah bin Khalaf, Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian ada Wa'il ibnu Wa'il, kemudian ada 4 orang tokoh. Diperintahkan oleh orang kafir Abu Jahal untuk menemui Rasulullah. Ya Muhammad, kita mending damai saja. Kita kerjasama. U'bud rabbi salatan wa na'budu rabbaka salatan. Kita join saja. Kita buat forum kerukunan umat tak beragama. Kamu sembah Tuhanmu setahun, nanti kami juga akan nyembah Tuhan setahun. Kami Natalan, kamu ikut Natalan. Kamu Idul Fitri, kami Idul Fitri. Kamu Jumatan, kami ikut Jumatan. Kan indah seperti ini. Ini tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dibuat satu forum kerukunan umat tak beragama saat itu. Ditawarkan oleh terdapat orang kafir. Maka turunlah surah Al-Kafirun untuk memberikan jawaban, ya, atas permintaan orang kafir ini. Qul, jawab Muhammad, katakan, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir yang berupaya membujuk-bujuk Nabi supaya damai. Tapi damai dengan syarat tadi, ya, toleransi yang kebebasan. La na'budu ma ta'budu. Aku Muhammad dan umat Islam sepanjang hayat kami tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ini tegas jawaban Muhammad. Tidak boleh. Ini masalah prinsip, ya. Kalau sudah masuk wilayah agama, akidah, tidak boleh dicampur adukan. Berbuat baik, bertolong dalam urusan kita bermasyarakat, oke, itu diperintahkan. Tapi kalau masuk wilayah ibadah, tidak boleh kita campur adukan. Jangankan urusan agama, Pak. Dalam urusan berumah tangga saja, kita nggak boleh mengintervensi rumah tangga, Pak. Nggak boleh kita mengatakan, wah tetangga, istrimu juga istriku. Malam ini istrimu kita menikmati bersama. Besok gantian istriku kita menikmati. Itu saja nggak boleh, Pak. Apalagi dalam urusan agama, urusan akidah. Dan ini muncul kiai-kiai yang baru ini, ya, katanya demi menyenangkan hati orang kafir. Kata Allah tidak apa-apa menyenangkan hati orang kafir. Menyenangkan berbuat sama orang kafir itu boleh dalam urusan duniawi. Dalam urusan agama sampai melanggar, sampai membuat Allah murka, ada batasannya. Tidak boleh kebablasan begitu, ya saudara-saudaraku. Jadi sesuatu yang ijma itu sudah tidak boleh ditentang lagi. Kaidah usul mengatakan, kata fikih, la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Itu sudah menjadi kaidah yang disepakati semua ulama seluruh dunia. Perkara yang masih masuk wilayah ikhtilaf, masalah fikih, ya, itu mah kalau ada yang berbeda tidak boleh kita ingkari, kita toleransi. Tapi kalau masalah prinsip usul, ya, yang sudah ijma para ulama, tidak boleh ada yang punya pendapat berbeda. Kalau ada yang berbeda, wajib kita ingkari, wajib kita tolak pendapat
orang kemudian tersebut. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat Al-Kafirun ini, surah Al-Kafirun menjawab kekasih Muhammad dalam urusan ibadah agama. La a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu. Di situ disebutkan fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari' dan mudhari'. Artinya apa? Sejak hari ini, ya, kami umat Islam tidak akan pernah melakukan ritual ibadah apapun yang mencampur adukan antara ibadah kami dengan ibadah kalian. Karena Tuhan kita dengan kami berbeda. Tuhan kami Tuhan yang hak, sementara Tuhan kami yang Tuhan yang batil. Tidak bisa dia samakan. Ya. Ini berlaku untuk sekarang maupun masa lalu. Ma'abatum yang sudah kamu sembah zaman dulu maupun yang sekarang dan yang akan datang sampai kiamat. Jadi toleransi dalam ibadah semacam ini berlaku haramnya sejak zaman dulu sampai hari kiamat. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk mengingatkan kita semuanya bahwa dengan turunnya surah Maryam tadi, sekedar ucapan selamat Natal atau apalagi menghadiri juga termasuk kita ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan acara itu, ikut bantu nyumbang misalnya, atau ikut menggunakan atribut-atribut mereka. Itu juga termasuk kategori yang akan kita murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerdaslah di dalam kita bersikap. Berbuat baik kepada orang kafir tidak dilarang, tapi ada batasannya. Sebagaimana kita berbuat baik kepada istri tetangga pun boleh, tapi ada batasannya. Jangan sampai kita mencium istri tetangga dengan dalih berbuat baik sama istri tetangga. Ada batasannya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan beberapa ayat suci Al-Quran, belum lagi kita bacakan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Nabi karena keterbatasan waktu. Setidaknya satu ayat surah Maryam dan Al-Kafirun itu sudah cukup kita imani bahwa mengucapkan selamat Natal itu akan berkonsekuensi besar di hadapan Allah. Itu ucapan yang sangat keji kata Allah. Laqad ji'tum syai'an idda. Enggak main-main, Pak. Jangan sampai demi menyenangkan hati orang kafir tetangga kita, tapi kita rela mengorbankan Tuhan kita lecehkan, kita hina. Tetangga kita nggak ngasih makan kita, Pak. Tetangga kita nggak akan memasukkan kita ke dalam surga. Tetangga kita nggak ngasih kehidupan dan kehidupan kita. Kenapa kita bela-belain sampai kita rela mencela dan mencaci Tuhan kita sendiri? Cerdaslah menjadi seorang muslim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya negeri kita khususnya dan negeri umat Islam di seluruh dunia yang hari ini sedang dirundung berbagai macam cobaan dan ujian ini tidak lain karena masih banyaknya dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan seperti ini. Kalau tidak segera dicegah, Pak, maka umat Islam akan terus dirundung bencana dan bencana dan sumbangsih ya daripada dosa besar syirik ini terhadap cobaan dan ujian bencana ini paling besar, Pak. Oleh karenanya ini harus kita hentikan. Pak, mungkin Desember kemarin masih sebagian besar umat Islam ikut-ikutan. Mudah-mudahan tahun ini berhenti umat Islam. Ketika kita menghadapi perayaan agama apapun, kita cukup tunjukkan toleransi yang benar. Apa konsep benar itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka merayakan itu, kita meninggalkan rumah kita, tidak perlu kita hadir di situ. Tidak usah mengganggu mereka. Jangan mengganggu, jangan menghalang-halangi, jangan membubarkan. Sudah kita menjauh saja, biarkan saja. Itulah bentuk toleransi yang benar, bukan dengan cara kita nimbrung di situ, membantu di situ. Dan tadi sudah diancam tanzilul inna suhtata tanzilu alaihim.
bahwa murka Allah itu akan dan laknat sedang diturunkan di saat perayaan itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umat Islam diberikan taufik hidayah tauhid, hidayah sunnah, sehingga kita semuanya selamat dari kesyirikan, sehingga kita selamat dalam jalan kita ini dari adab Allah dunia dan adab akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.